Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Rafa Prameswari dari 12 PBS. Di sini saya sebagai narator atau pembawa cerita dalam drama Pemimpin yang Korupsi. Di sini saya akan menjelaskan karakter-karakter teman-teman saya. Yang pertama yaitu Bunga Agustina, yaitu sebagai Tina, sebagai kepala desa yang korupsi. Yang kedua yaitu Milka Liana atau biasa disebut dengan Liana, sebagai aparat desa yang jujur. Yang ketiga yaitu Anggita atau biasa disebut dengan Tata, itu sebagai rakyat yang cerdik. Yang keempat yaitu Maisoraya atau biasa disebut dengan Rara, yaitu sebagai rakyat miskin yang baik hati. Yang kelima yaitu Hadis Rafa atau disebut dengan Ana, sebagai rakyat miskin. Baik, setelah mengetahui karakter-karakternya, di sini saya akan membacakan sinopsis dari Pemimpin yang Korupsi. Tina adalah seorang kepala desa yang baru saja dilantik sekitar 3 bulan yang lalu. Tina terpilih menjadi kepala desa Sukamaju berkait visi misinya saat berkampanye yang sangat menarik hati masyarakat. Isi dari kampanye dapat disimpulkan ingin mensejahterakan masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat tidak memberikan suaranya? Dalam proses pemilihan kepala desa Sukamaju, Tina berhasil mendapatkan suara 65% dari seluruh suara yang ada. Seorang perempuan dengan usianya yang masih sangat muda, yaitu 27 tahun, ia berhasil menjadi kepala desa termuda dalam sejarah desa tersebut. Dengan sifatnya yang sangat ramah, membuat masyarakat terpikat dengannya. Orang tua dari Tina pun terkenal ramah dan sangat rajin beribadah. 3 bulan kepemimpinannya, Tina tertangkap aparat kepolisian karena praktik korupsi yang ia lakukan. Tertangkapnya Tina bermula dari 2 masyarakat yang meyakini pemimpin muda ini menyelewengkan dana bantuan untuk masyarakat miskin di desa Sukamaju. Silakan duduk. Ada apa, Li? Maaf Ibu, saya ingin menanyakan tentang bantuan dana untuk perbaikan jalan. Apakah Ibu sudah memberikan kepada yang bersangkutan? Kamu itu bisa nanti aja. Saya lagi mengurus berkas-berkas BPJS dari RW 1 sampai RW 6. Lalu bagaimana Bu? Mereka sudah menanyakan kepada saya. Saya nggak bisa ngurus sekarang. Saya lagi sibuk. Respon Bu Kadis kayak gini lagi. Tapi berhubung udah jam segini, aku balik lah. Assalamualaikum, Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Baru pulang kantor, Bu? Iya, Ibu. Mumpung di rumah lagi kosong, saya boleh ikut ke sini kan? Nggak apa-apa, Ibu. Ibu juga udah jarang ngumpul sama kita. Yuk duduk sini. Karena Ibu ini perangkat desa ya, Bu. Kami mau bertanya tentang itu. Aduh, apa nih? Jangan bikin saya deg-degan dong. Kabar perbaikan dana gimana ya, Bu? Kok sampai sekarang belum ada perbaikan jalan? Oh, masalah itu ya Bu. Tapi kata Bu Kades, beliau akan mengurus. Tapi sementara itu, dia akan mengurus BPJS dulu. Terus gimana nasib warga sini, Bu? Warga sini sangat mengharapkan biar jalan gak rusak lagi. Ya Ibu, nanti saya usahakan. Saya juga tidak mau kalau kita semua kesusahan. Makasih ya, Bu. Saya berharap semoga biar cepat selesai. Iya, saya juga. Kalau begitu, saya balik dulu ya Ibu. Iya, hati-hati. Liana pulang setelah mendapat telepon dari Tata, adik sepupunya, bahwa dia sudah di rumah. Dia adalah seorang bidan. Dia bekerja di puskesmas tempat mereka tinggal. Setelah Liana beranjak pergi, Ana dan Rara melanjutkan acara bergosipnya kali ini. Yang dibincangkan adalah Liana. Gimana dengan nasib desa kita, Bu? Untuk dana bantuan perbaikan jalan di desa ini buat musim hujan, kan pasti jalan lebih rusak tuh. Apa mungkin Bu Liana terlibat dalamnya ya? Tapi nggak mungkin, kan Bu Liana orang yang baik. Kalau sedang hilaf mah ya diembat saja, manusia nggak ada yang tahu kalau baik. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang? Sudah, Kak. Hari ini tidak ada lemburan. Iya, biasanya kamu sampai Isa. Ya, Kak. Kebetulan tadi bisa izin duluan. Kakak kenapa kelihatannya pusing sekali sepertinya? Ini loh, Tak. Aku masih bingung. Masalah perbaikan jalan. Bu Kades belum ngasih uangnya. Padahal seharusnya udah ada. Kenapa dengan Bu Kades, Kak?
Bu Kades ada, cuma kata beliau nanti diurus. Sekarang dia lagi sibuk buat ngurusin berkas-berkas. Nggak bisa dijadiin alasan dong kak, kalau memang dia sibuk dengan berkas BPJS bisa diwakilin oleh staf lain, bisa aja kan kak? Harusnya kayak gitu, kasihan kan warga yang membutuhkan. Iya benar kak, hak mereka jadi terhambat. Kita harus gimana, Tak? Ya sudah kak, kita diskusikan besok saja. Keesokan harinya, Liana datang ke kantor bersama Tata untuk menemui Bu Kades. Ternyata Bu Kades sudah duduk manis di singgasana kerjaannya di hadapan laptop kerjaannya. Assalamualaikum Bu, adik saya ingin berbincang dengan Ibu. Saya tidak bisa menemani karena saya ingin membuat laporan pertanggungjawaban tentang sumur bor di RW 01. Suruh masuk saja, masuk ke ruangan saya. Baik Bu. Assalamualaikum, izin masuk ibu. Waalaikumsalam, silakan. Saya mau tanya, katanya atas warga desa Sukamaju perihal bantuan dana untuk perbaikan jalan, bagaimana ya? Mengapa sampai saat ini belum dilaksanakan juga? Iya Bu, dananya masih utuh kok, cuma menunggu waktu yang tepat saja untuk diperbaiki. Yang tepat, waktu yang tepat bagaimana maksud ibu? Itu kan dana untuk desa ini, apa ibu sudah menggunakan secara pribadi? Ingat Bu, jangan menggunakan yang bukan hak ibu. Saya kan tidak bilang uang itu saya gunakan, dan uang itu masih utuh kok. Terus kenapa tidak juga dibagikan? Kan kasihan warga yang sudah menunggu. Ingat Bu, jangan menunda apa yang sudah menjadi hak desa ini. Nanti khilaf dan tidak berkah. Percakapan antara Tata dan Tina berlangsung selama 15 menit. Setelah itu, Tata keluar dengan perasaan tidak puas dengan jawaban Tina. Bahkan, Tata telah berasumsi bahwa Bu Tina alias Bu Kades benar-benar telah berkorupsi uang tersebut. Sementara itu, Liana berhasil mendapatkan barang bukti transferan dari rekening desa ke rekening pribadi Bu Anggi. Ide Tata memang benar-benar cerdik. Beberapa hari kemudian, warga mengadukan Tina ke kecamatan dengan tuduhan mengelapkan dana bantuan perbaikan jalan. Dan setelah melalui proses penyidikan, Tina terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan perbaikan jalan yang seharusnya dialokasi untuk warga desa Sukamaju. Akibat perbuatannya, Tina langsung dibawa ke kantor Polsek Sukamaju untuk diproses secara hukum. Di kantor desa terdapat beberapa polisi, Liana, Tata, dan beberapa warga. Permisi dengan Ibu Tina. Ibu, maaf saya tangkap atas tuduhan penggelapan dana perbaikan jalan di desa Sukamaju. Ini bukti-buktinya. Ada apa nih? Ayo Ibu, ikut saya ke kantor polisi sekarang. Ibu, memang harusnya seperti ini. Ibu harus mempertanggungjawabkan apa yang ibu lakukan. Ya, saya minta maaf. Ibu tidak perlu minta maaf kepada kami, memang itu konsekuensi Ibu. Semoga Ibu jera dengan perbuatan Ibu. Ayo kita ya. Akhirnya, karena perbuatannya, Tina pun dicabut jabatannya sebagai kades dan dihukum sesuai keputusan pengadilan. Di sisi lain, Liana pun naik jabatan menjadi kades baru Sukamaju. Dari drama tersebut, Tina dijatuhkan hukuman Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi pasal 2. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit sebesar 200 juta dan paling banyak sebesar 1 miliar rupiah.